Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Maya di sini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Thank you. Di video kali ini aku mau membuat food preparation. Tetapi di dalam food preparation kali ini itu aku mau menunjukkan bahwa food preparation aku lakukan itu minim sampah. Untuk wadah dari food preparation itu aku menggunakan Tupperware ya. Ini tuh udah lama banget aku punya. Dan ini adalah tahun kelima aku melakukan food preparation ini. Beberapa dari food container dari Tupperware ini itu dia udah lebih dari 5 tahun. Dan untuk alasnya aku tidak memakai tisu ataupun kertas, tetapi aku memakai kain microfiber. Nah, ini ukurannya pas banget sama kotak Tupperware yang aku pakai. Caranya mudah saja. Jadi, di bagian bawah kita alasi dulu dengan kain microfiber, kemudian kita taruh sayurannya. Seperti aku taruh wortel ini ya. Kemudian kita tutup lagi dengan kain, lalu kita tutup dengan tutup wadahnya. Dikasih kain lagi supaya air tetesan dari tutup nanti tidak jatuh ke sayur ya, tapi ke kain dulu. Oke, sekarang aku mau nyimpan bawang bombay. Untuk bawang-bawangan, kalau nggak dikupas jangan simpan di kulkas, tapi taruh di suhu ruang. Nah, ini aku taruh bawang bombaynya di luar ya. Kemudian aku mau menyimpan kemiri. Nah, sayangnya karena ini beli di warung dekat rumah yang memang dia tuh udah diplastik-plastikin gitu, mau nggak mau akhirnya ada sampahnya deh walaupun sedikit. Tetapi untuk wadahnya aku simpannya di wadah yang kaca ya, jadi udah ditoples. Jadi tidak disimpan di dalam plastik sekali pakai. Untuk sawi, ini kami membeli 2 ikat. Jadi yang satu ikatnya itu akan dimasak hari ini, yang satu ikatnya lagi akan disimpan. Oh iya, food preparation yang aku lakukan kali ini itu untuk 1 minggu sampai dengan 10 harian ya. Kalau aku sih targetin untuk daging-dagingannya adalah untuk 2 minggu, tapi untuk sayur-sayurannya sepertinya hanya cukup untuk 1 minggu aja. Jadi setelah 1 minggu aku akan belanja sayuran lagi. Nah, kalau aku mau menyimpan jagung, itu aku kupas dulu ya. Jadi, aku tidak simpan jagung dengan kulit-kulitnya, tetapi aku kupas seperti itu. Nah, karena ini adalah food preparation yang minim sampah, jadi sampah-sampah yang kita dapatkan dari proses food preparation ini itu akan kita jadikan kompos. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, jagungnya itu aku simpan, sementara nanti kulitnya itu akan aku gunting kecil-kecil untuk kemudian aku gabungkan dengan sampah-sampah organik lainnya yang aku taruh di komposter, itu supaya nanti bisa jadi kompos. Kemudian untuk laos atau lengkuas, ini aku cuci dulu ya tadi, lalu aku potong kecil-kecil, aku masukkan di wadah. Walaupun ini wadah plastik, tetapi ini bukan wadah sekali pakai. Jadi dipotong kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan biasanya aku pakai. Lalu aku akan taruhnya di freezer. Supaya apa? Supaya nanti terpakai semuanya. Jadi begitu aku memasak, baru aku keluarkan. Dan tidak dicuci lagi, tetapi langsung aku masukkan ke dalam masakannya. Karena kan sebelum disimpan sudah dicuci, jadi kondisinya sudah bersih ya. Untuk kangkung, aku potong akarnya, terus kemudian aku
potong-potong ya kangkungnya, atau kalian bisa petikin gitu. Nah, aku simpannya itu hanya yang bagian hijaunya saja atau yang masih bagus kondisinya. Jadi kita lihat kalau misalkan udah ada yang agak kuning, jangan ikut disimpan. Karena apa? Nanti kalau misalkan kita ikut simpan, nanti daun-daun yang lainnya yang tadinya sudah berwarna hijau juga bisa cepat jadi kuning. Berikutnya adalah daun jeruk. Nah, untuk daun jeruk ini nggak aku cuci ya, tetapi dia akan aku simpan di freezer. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau daun jeruk itu kita beli nggak semuanya bagus ya. Itu yang aku dapatkan sih ya, kalau misalkan aku belanja di pasar, belanja online, ataupun aku belanja di warung sayur dekat rumah. Jadi biasanya itu aku pilah-pilah lagi. Yang masih bagus, yang masih cakep, yang masih berwarna hijau, itu aku simpan. Sementara kalau udah yang kecoklatan, udah agak kuning, udah bolong-bolong, itu biasanya nggak aku pakai. Tetapi balik lagi, aku taruh di komposter di rumah aku. Untuk daun jeruk, ini akan aku taruh di freezer ya. Jadi kalau aku mau pakai, baru aku keluarkan dan dicuci. Nah, untuk sampah yang udah terkumpul, nah teman-teman bisa lihat, sampahnya lumayan ya. Nah, ini bagian dari jagung tangkainya ya, yang tidak bisa aku jadikan komposter. Karena akan lama banget waktunya untuk dia terurai. Jadi, kulitnya saja, serta yang serabut-serabutnya itu yang aku ambil. Kemudian, ini aku gunting-gunting nih, seperti yang tadi aku infokan di awal ya. Jadi, kulit dari jagung itu aku gunting-gunting kecil-kecil supaya dia lebih mudah terurai. Nah, sama halnya dengan kangkung yang tidak aku pakai. Ini juga aku gunting-gunting. Tapi kalau misalkan kita nggak mau gunting, diiris pun juga nggak masalah kok ya. Nah, seperti ini, sesuka teman-teman aja sih kalau mau diiris atau mau digunting. Yang penting sebisa mungkin kita membuatnya menjadi lebih kecil-kecil ukurannya agar lebih mudah terurai. Kemudian aku mau menyimpan bayam, sama nih kayak kangkung. Aku buang bagian akarnya dan batang agak naik sedikit ya. Baru kemudian aku petikin satu-satu. Dan kita simpan hanya yang daun-daun yang hijaunya saja. Daun-daun yang jelek, yang udah mulai kuning atau bolong-bolong atau ada ulet, itu jangan sampai ikut kesimpan ya. Apalagi kalau ada uletnya, bahaya karena nanti dia akan makan daun-daun di dalamnya. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya untuk taruh kain lagi di atasnya. Itu supaya sayur-sayuran hijau yang kita simpan ini dia tetap segar dan juga bisa bertahan cukup lama. Dan kalau bisa, walaupun tidak memakai Tupperware, tetapi sebisa mungkin menggunakan kotak atau box yang kedap udara ya, agar kondisinya tetap baik. Nah, ini wortel yang tadi aku pisahkan lagi dan aku masukkan ke dalam plastik klip. Ini plastiknya bisa dipakai berulang kali ya, tidak hanya sekali saja. Lalu, ini aku lagi motong-motongin bayam yang kondisinya udah jelek-jelek ya. Jadi dicincang halus-halus dan kita campurkan dengan semua sampah organik yang kita dapatkan dari food preparation kali ini. Next, berikutnya ini adalah daun salam. Ini stok aku yang tersisa dari kulkas, dari bagian freezer. Nah, kalau aku pribadi lebih suka pakai daun salam yang masih hijau. Jadi, aku menyimpannya di dalam freezer. Lebih tahan lama juga sih. Jadi, biasanya sama sekali tidak ada daun salam yang terbuang. Jadi, ketika mau dipakai, baru dikeluarkan dan dicuci.
jadi awet ya. Ini bisa bertahan lebih dari sebulan. Kemudian ini untuk serai. Nah, biasanya itu sudah diikat-ikat seperti itu kalau di warung sayur dekat rumah aku. Jadi karetnya dilepas. Nah, sama ya teman-teman dengan sayuran hijau juga. Jangan sampai disimpan, kalau misalkan kalian nggak mau potong nih, jangan sampai disimpan dengan karet-karetnya, cukup sayurannya aja yang disimpan. Nah, kalau aku menyimpannya itu aku sesuaikan dengan plastik klipnya ya. Jadi disesuaikan dengan besaran wadah yang kita pakai. Nah, setelah itu aku masukkan ke dalam plastik klip ini. Dan ini adalah kedap udara juga gitu. Jadinya karena plastik klip ini cukup baik, jadi si serai ini bertahannya juga cukup lama ya. Nah, kalau di rumah kami, aku dan suami itu kita suka memakai serai tidak hanya untuk makanan saja, tetapi kita juga pakai untuk membuat minuman. Jadi kami berdua lebih suka minuman yang rempah-rempah gitu ya, yang pakai serai dan juga pakai jahe. Oleh karena itu, kami punya stoknya cukup banyak. Nah, lalu bagaimana nih dengan yang tadi udah aku potong? Gak mungkin aku buang dong. Ini aku potong kecil-kecil. Sebelum aku masukkan ke dalam komposter aku, ini aku taruh di wadah. Gunanya untuk apa sih? Nah, ini gunanya, setahu aku ya teman-teman, ini untuk mengusir nyamuk. Jadi aku biasanya potong kecil-kecil seperti itu kan, jadi baunya kan menguap ya, dia menguar gitu. Lalu aku taruh deh, misalkan di ruang makan, atau di ruang tamu, atau di tempat kita biasa beraktivitas. Jadi ini kayak pengusir nyamuk alami gitu ya. Next berikutnya adalah jeruk nipis. Nah, seperti yang aku tadi bilang, kalau kita tuh biasanya suka minuman pakai jahe dan serai, dan juga dengan jeruk nipis. Karena lemon itu harganya mahal, karena kan dia import ya. Jadi kami beli versi murah meriahnya aja nih, yang asli dari lokal. Ini kita pakai jeruk nipis aja. Jadi kami taruh di plastik klip, ini lumayan ya, bertahan cukup lama juga nih teman-teman kalau taruh di plastik klip ini. Dan ini biasanya kami suka pakai campur ke minuman, atau kadang-kadang juga suka bikin sup ayam, tetapi yang versinya tuh asam pedas gitu. Wah, pokoknya enak banget ya. Oh iya, dan juga ini berguna banget kalau kita mau bersihin panci yang bandel ya. Bagian pantatnya yang gosong tuh, kita campur sama baking soda. Ampuh deh untuk ngilangin. Nah, ini untuk daun bawang, aku mau coba tanam tuh daun bawangnya ya, sedikit aja sih. Lalu sebelum aku cuci, ini aku pisahkan dulu bagian yang jelek dan kuningnya. Jadi yang akan disimpan itu adalah yang masih hijau dan juga kondisinya masih bagus ya. Nah, sama nih, sampahnya itu nggak dibuang. Aku potong kecil-kecil, dicampur dengan semua sampah dari food preparation ini supaya bisa masuk deh ke komposter. Ini daun bawangnya udah aku cuci, tinggal aku angin-anginkan supaya agak kering ya. Lalu kemudian untuk jahe. Nah, jahenya ini juga aku cuci bersih ya. Lalu aku potong-potong, kemudian aku masukkan ke dalam plastik. Sama nih pakai plastik klip juga. Karena kalau misalkan aku pakai wadah Tupperware semua, kulkasnya penuh ya. Karena kulkasku itu nggak besar, dia nggak yang bukan kayak 2 pintu besar gitu, tetapi hanya 2 pintu atas bawah saja. Nah, kita taruh seperti itu dan siap untuk disimpan. Biasanya dia cukup bertahan lama kok. Oke, sekarang ke daging-dagingan. Nah, biasanya kami membeli ayam, itu filet tanpa tulang. Tapi buat kali ini agak berbeda nih, soalnya aku mau buat ayam ungkep. Jadi, aku kali ini hanya dipotong-potong aja. Lalu bawang bombay ini aku campurkan dengan bawang merah ya. Nah, setahu aku bawang putih sama bawang merah itu jangan dicampur karena nanti si bawang putihnya itu akan cepat rusak. Setahu aku sih seperti itu ya. Nah, ini aku sudah mulai menyusun sayur-sayurannya ke dalam kulkas
Bisa teman-teman lihat di sini, aku hanya menggunakan 5 box Tupperware ya. Next, berikutnya ini aku mau menyimpan tahu. Jadi tahunya itu kita keluarkan dari plastiknya, kemudian kita ganti airnya. Jangan lupa diganti tiap 2 hari sekali. Lalu ini aku mau menyimpan bakso seafood. Nah, biasanya ini kami selalu beli karena kadang-kadang ini sangat berguna sekali. Kalau misalkan kondisi mendesak, tinggal dicampur deh ke sayuran. Jadi masaknya juga lebih cepat. Ini juga enak kalau kita campur ke nasi goreng ya. Dan ini ayam yang aku simpan juga, jadi aku taruh di Tupperware seperti itu. Kemudian ini untuk seledri, aku potong-potong dan akan aku campur dengan daun bawang yang akan aku simpan dulu di bagian chiller. Nanti kalau setelah 3 hari dia tidak terpakai, baru aku naikkan ke freezer, jadi dia tidak akan terbuang sia-sia ya. Dan ini untuk daun bawang yang akan aku simpan di freezer. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah ada yang sudah aku simpan di freezer sebelumnya dan ini sisa masih ada. Jadi aku potong kecil-kecil dan akan aku campurkan. Yang akan aku pakai pertama itu yang aku simpan di chiller ya. Kalau seandainya yang di chiller sudah habis, baru aku pakai deh yang aku simpan di freezer ini. Oke, dan sekarang mari kita lihat isi kulkas aku. Nah, ini adalah buah bit yang dibelikan oleh suami aku. Dia jadinya rajin ya sekarang beliin aku buah bit. Lalu ini ada susu-susu, ada kental manis juga di situ. Aku taruh di bagian dalam karena katanya susu kemasan seperti itu tidak boleh ditaruh di pintu kulkas ya, dia akan cepat rusak. Dan ini adalah sayur-sayuran yang tadi sudah aku masukkan ke dalam box seperti itu, ada tahu juga. Dan ini ada sisa kacang hijau yang sebelumnya kami buat, itu belum habis terus aku masukkan ke kulkas, jadi nggak dibuang begitu aja. Kalau masih bisa dimakan, kita makan gitu ya. Dan untuk supaya dia lebih enak, aku taruh dulu di kulkas. Nah, di sini juga aku menyetok yang namanya coklat, itu untuk jualan kue aku. Itu supaya kalau misalkan aku ada yang order, jadi gampang deh, tinggal bikin aja. Lalu ini si daun bawang sama daun seledri tadi. Kemudian ini ada sari pandan yang lagi aku buat. Jadi ini aku masih menunggu dia terpisah dulu. Lalu ini ada bawang putih yang kemarin itu dari yang sebelumnya aku belanja ya, aku taruh di situ. Sama ada bawang merah. Nah, kemudian space yang tersisa itu akan aku pakai untuk menyimpan ayam ungkep yang akan aku buat ya. Kemudian ini sayur-sayuran yang lainnya ya. Jadi ada wortel di situ, ada jahe, ada jeruk lemon. Lalu di sini di pintu itu aku taruh ada air minum. Lalu ini adalah bahan-bahan yang aku taruh di kulkas. Ini ada obat anak aku juga, ada vanilla essence. Lalu ada pala di situ yang aku taruh itu supaya dia lebih bertahan. Lalu juga aku simpan ada bumbu saus hoisin. Lalu ini adalah kecap-kecapan sama bumbu-bumbu dapur yang bubuk. Lalu di bagian bawah ini adalah saus-sausan yang memang aku simpan di kulkas. Oke, kemudian kita akan buka untuk freezernya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada yang sebenarnya itu ada es batu karena aku butuh untuk buat es bongko gitu ya kemarin-kemarin, jadi terpaksa aku buat pakai plastik karena aku nggak punya tempat lagi di kulkas. Nah, lalu ini adalah daun bawang yang udah aku bekukan, aku taruh di situ. Nah, gitu-gitu ya, karena bagian untuk naruh esnya itu aku taruh untuk menyimpan bumbu-bumbu gitu. Nah, ini juga ternyata aku masih punya stok, aku kelupaan. Lalu ini juga aku simpan ada cabai hijau. Nah, ini juga udah lumayan lama dibeku gitu. Nanti kalau mau pakai tinggal keluarkan.
Nah ini ada daging-dagingan, terus kemudian aku juga ada labu yang udah aku kukus. Jadi kalau misalkan aku mau bikin kue tinggal aku keluarkan. Dan ini daun salam, lalu ini adalah si bakso seafood. Dan di bawahnya itu juga ada ikan tenggiri yang aku beli dari belanja sebelumnya. Lalu ini ada plastik sedikit ya karena itu suami aku beli untuk anak aku nugget. Kemudian kita ke pintu kulkas. Di sini aku ada cabai yang aku panen sendiri. Lalu ada keju di sini yang aku bekukan, ada ragi juga aku taruh di situ supaya awet. Dan hanya itu aja. Oke, sekarang aku mau membuat ayam ungkepnya ya. Jadi ini aku potong-potong. Bahan-bahan untuk bumbu halusnya ya. Resepnya itu akan aku taruh di description box ya supaya lebih jelas. Nah ini aku potong-potong bawang putih, bawang merah, terus kemudian aku blender itu dengan kemiri. Kemudian kalau untuk kunyit di sini aku akan pakai kunyit bubuk beserta juga dengan ketumbar bubuk ya. Nah tadi waktu aku ngeblender itu aku pakai minyak ya. Jadi ketika aku numis ini minyaknya aku pakai juga hanya sedikit aja. Nah ini aku masukkan ketumbar bubuk. Kemudian nanti aku juga akan masukkan kunyit bubuk ya. Kemudian masukkan serai. Di sini aku pakai agak banyak karena ini aku langsung bikin ayamnya 2 kilo ya. Lalu aku masukkan daun salam dan daun jeruk. Setelahnya kita akan tumis sampai harum ya bumbunya dan juga sampai matang. Setelah harum dan matang, kita masukkan ayamnya. Nah, di sini terlihat lumayan banyak ya, padahal kalau pas sudah jadi atau sesudah digoreng nggak terlihat sebanyak ini sih. Dan ini aku baru pertama kali nyobain bikin ayam ungkep. Wah, ini rasanya enak banget ya. Dan juga lebih cepet. Jadi memang kalau misalkan kita mau lebih praktis, boleh nih bikin ini teman-teman. Jadi kalau pas dalam kondisi darurat, nggak sempet masak gitu ya, kita tinggal keluarkan dari kulkas. Nah ini kita akan kasih air. Nah karena sayang ya sama bumbunya, jadi airnya itu aku masukkan dulu nih ke blendernya, baru kemudian kita siram deh. Jadi bumbu-bumbu yang nempel di gelasnya blender itu tidak terbuang tetapi ikut kemasak. Jadi seperti itu ya. Ini kita masukkan air lalu kita akan masak sampai airnya itu mengering ya. Nah, aku kelupaan kalau ternyata itu aku ada tempe. Dan ini tempenya tuh kayak udah agak kering gitu. Jadi aku potong bagian ujung-ujungnya dan bagian yang masih bagusnya itu aku potong-potong. Lalu akan aku campurkan juga ke dalam ayam ungkep tadi. Jadinya tempe ungkep. Nah, ini tuh rasanya enak banget ya. Teman-teman, kalau misalkan kalian suka ayam goreng kayak gini, kalian harus bikin deh. Ini tuh recommended banget resepnya. Ini resepnya itu aku dapat dari salah satu YouTuber. Aku agak lupa namanya, tapi nanti akan aku catat di description box aku ya.
Dan sampah yang tadi untuk tempe yang udah kering itu aku potong kecil-kecil. Aku masukkan juga dong ke tempat sampah-sampah yang akan kita buat jadi komposter. Begitu juga dengan daun pisangnya, jadi nggak dibuang daun pisangnya. Sama nih kayak yang sebelumnya seperti si kulit jagung, di sini aku gunting kecil-kecil supaya dia mudah terurai ya. Jadi semua sampah organik sebisa mungkin jangan dibuang teman-teman, karena kan dia itu mengeluarkan gas metan ya. Jadi lebih baik kita bikin kompos. Oke, ini ayam ungkep aku udah jadi. Ini aku dinginkan sebentar. Setelah itu akan aku taruh di dalam box dan akan aku taruh di kulkas. Kalau kita simpan di chiller, dia akan bertahan sekitar 1 mingguan. Tetapi kalau kita mau lebih lama nih, kita bisa taruh di freezer, maka dia akan bertahan sampai 1 bulan. Tapi yang aku masak ini nggak bertahan sampai 1 minggu ya teman-teman. Ini hanya sekitar 4 harian. Itu aja suami aku juga udah tahan-tahan diri makannya gitu ya. Karena kami sesuka itu sama ayam ungkep ini. Jadi next kalau misalkan aku mau buat food preparation lagi, aku akan buat lagi nih ayam ungkepnya. Karena ini recommended to try ya resepnya. Oke teman-teman, ini udah aku taruh di dalam box dan dia siap untuk disimpan. Jadi aku punya stok deh ke depannya. Dan ini ayam ungkepnya lagi digoreng untuk makan malam kami. Dan udah mateng, siap untuk kami makan bersama dengan sambal. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.